Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwah, kita lanjutkan kajian kita. Hadis yang ke 1773. An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yaum Khaybar an akli tsaum, beliau melarang pada hari perang Khaybar makan bawang putih. Wa an luhumil humuril ahliyah, dan makan daging keledai kampung, himar ahli. Wa an Jabir ibn Abdullah, dan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqal nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Khaybar an luhumil humuril ahliyah. Rasulullah SAW itu melarang pada waktu perang Khaybar dari daging himar ahli. Warakhasa fi luhumil hayl, dan beliau melarang makan, dan beliau memberikan keringanan untuk makan daging kuda. Di antara hadis-hadis para ikhwah yang berkaitan dengan Khaybar atau dengan peristiwa Khaybar adalah beberapa hal yang itu terjadi pada waktu perang Khaybar. Di waktu perang Khaybar itu beliau sallallahu alaihi wasallam melarang makan himar. Dia melarang himar yang sebelumnya itu halal. Jadi sebelumnya itu halal, pada waktu peristiwa perang Khaybar beliau sallallahu alaihi wasallam itu melarang makan daging keledai, himar. Dan himar itu ada dua, ada himar ahli, ada himar wahsy. Ada himar keledai yang memang lumrahnya biasanya dipelihara oleh orang-orang, oleh orang kampung, oleh masyarakat, jadi untuk angkut-angkut barang atau jadi untuk kendaraan, tapi kendaraan yang sederhana, nggak mewah. Zaman itu para ikhwah, kendaraan itu tiga: unta, kuda, sama jadi unta, kuda, sama himar, sama himar. Kalau unta, jadi itu adalah untuk kendaraan orang, dan itu kendaraan mewah, kendaraan yang kelas menengah ke atas lah kalau begitu, tergantung jenis untanya. Unta-unta ada yang sangat mewah, kelas-kelas himar, humur an-na'am, unta-unta merah. Unta-unta biasa itu ya kendaraan yang bagus tapi biasa, kelas-kelas menengah ke atas. Untuk kendaraan menang. Yang kedua, kuda. Kuda itu adalah untuk kendaraan sport kalau pada zaman sekarang. Jadi untuk apa ya? Jadi untuk perang, untuk gaya-gayaan, untuk jadi tampilan kekayaan dan macam-macam, itu adalah kuda yang ada pada zaman itu. Adapun kalau himar itu adalah kendaraan aslinya untuk angkut-angkut barang. Kalau ada orang jadi kemudian naik himar, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang miskin yang kendaraannya pakai himar. Yang kedua adalah orang yang dianggap tawadhu. Makanya beliau SAW dalam beberapa hadis, tatkala ada riwayat kalau beliau naik himar, itu mesti faedah yang diambil oleh para ulama adalah tawadhunya Rasulullah SAW, seorang nabi, seorang kepala negara, tapi naiknya itu naik himar, begitu ya. Nah, kuda sama himar itu satu spesies, jadi satu spesies. Akhirnya dalam beberapa kasus, jadi kuda itu dan himar itu kawin gitu ya, sehingga melahirkan anak. Binatang ini ada kemiripan dengan kuda, ada kemiripan dengan himar. Binatang itu diistilahkan adalah dengan baghl, dan baghl itu jadi status sosialnya sama atau mirip dengan himar. Himar itu ada dua, ada himar ahli, ada himar wahsy. Himar ahli itu himar yang lumrahnya dipelihara oleh orang-orang yang ada di kampung. Biasanya mereka itu kalau melihara himar, ya himar jenis itu, makanya namanya himar ahli. Ada binatang lain yang itu adalah satu jenis dengan himar, tapi biasanya orang-orang tidak
meliharanya karena jenisnya lebih kecil. Jenisnya itu lebih kecil, bentuknya lebih kecil sehingga dipakai tunggangan ya ora kuat. Dipakai tunggangan nggak kuat, dipakai angkut-angkut barang itu nggak kuat. Sehingga biasanya himar itu tinggalnya di tengah-tengah padang pasir. Itu namanya adalah himar wahsy. Himar wahsy. Anda sudah berapa kali ngulang-ngulang masalah ini. Jadi gambaran kalau negeri kita itu adalah ayam kampung sama ayam hutan. Jadi ayam kampung ya ayam yang biasa dipelihara oleh manusia, itu namanya ayam kampung. Meskipun kita lepas ke tengah hutan, orang nyebutnya tetap ayam kampung. Yang kedua ayam hutan. Ayam hutan itu ya ayam jenis khusus. Ini mirip-mirip ayam tapi jenisnya itu khusus. Kalau kemudian biasanya hidup, biasanya orang tidak memeliharanya. Kalau suatu ketika ada orang menangkap ayam hutan kemudian dipelihara, tetap namanya ayam hutan. Nah, itu himar ahli, dan himar ahli itu dilarang pada waktu peristiwa perang, pada waktu peristiwa perang Khaybar. Pada waktu peristiwa perang Khaybar ini pula lah Rasulullah SAW melarang makan daging, makan bawang, makan bawang. Hanya bedanya kalau makan bawang dimasukkan oleh para ulama, beliau melarangnya karena efek bau yang nggak enak, sehingga segala sesuatu yang terlarang kaitannya dengan adab hukumnya menjadi makruh. Hukumnya menjadi makruh. Karena itu para ulama kita mengatakan mentok hukum makan bawang putih mentah loh ini ya. Mentah itu adalah makruh. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan adab di mana orang itu interaksi dengan orang lain dengan bau yang tidak sedap gitu. Nah, di sini juga menunjukkan kepada kita makan daging kuda itu halal. Makan daging kuda itu adalah makanan yang halal. Anil Bara, dari Bara dan Abdullah bin Abi Aufa, annahum kanu, bahwasanya mereka itu ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asabu humura, lalu mereka mendapatkan himar dari harta benda milik musuh. Fatabakhuha, akhirnya mereka menyembelihnya. Fanada munadi an-nabiyyi, tiba-tiba ada pengumuman dari utusannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, utusan itu mengatakan, akfi'u al-qudur, tumpahkan isi qadr, kidr itu panci kalau zaman kita sekarang. Wa min tariqin ukhra, dari sisi yang lain, anil Bara, dari Bara qala, amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Khaybar. Rasulullah SAW memerintahkan kami pada waktu perang Khaybar, an-nulqiyal humur al-ahliyah, untuk membuang himar ahli, nayyatan aw nadhijatan, baik yang masih mentah maupun yang sudah matang. Tsumma lam ya'murna bi aklihi ba'du, setelah peristiwa itu beliau sama sekali enggak pernah membolehkan kita untuk memakannya kembali. Jadi sebelum perang Khaybar himar itu halal, boleh dimakan. Saat perang Khaybar himar itu diharamkan oleh Allah Subhanahu, oleh Rasulullah SAW. Dan setelah peristiwa itu tidak pernah ada perubahan hukum lagi. Beliau SAW tidak pernah memerintahkan atau membolehkan untuk memakannya, sehingga jadilah hukum itu paten sampai zaman sekarang, bahwasanya himar ahli itu terlarang. Himar ahli itu adalah diantara binatang-binatang yang haram untuk dimakan. Wa Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, beliau mengatakan, la adri, aku itu enggak tahu, anaha anhu Rasulullah, apakah Rasulullah SAW itu melarang makan himar ahli, min ajli annahu kana hamulatan nas, apakah karena itu adalah kendaraan tumpangan barang, kendaraan yang bawa hamal, barangnya orang, kendaraan angkutan barangnya orang. Fakariha an tadhhaba hamulatuhum, dan Rasulullah enggak mau kalau binatang yang untuk angkut-angkut barang itu nanti habis karena dibelai. Au harramahu fi yaumi Khaybar, ataukah beliau itu memang mengharamkan, memang benar-benar mengharamkan lahmal humuril ahliyah, yaitu mengharamkan daging himar ahli. Komentar dari Abdullah bin Abbas ini, jadi melihat kondisinya karena peristiwa larangan perang Khaybar itu adalah tatkala para sahabat itu di perang Khaybar itu mereka kan butuh makan toh, adanya itu himar. Akhirnya mereka makan, mereka sembelih. Ada salah satu sahabat itu yang lapor sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para sahabat itu adalah makan daging himar, sedangkan mereka butuh untuk nanti angkut-angkut
angkut-angkut barang. Akhirnya Rasulullah SAW itu melarangnya. Kata Abdullah bin Abbas, saya itu nggak tahu apakah larangan itu larangan karena beliau khawatir tunggangan saat Khaybar itu nanti habis, ataukah beliau memang benar-benar melarangnya. Kenapa? Kalau memang yang pertama berarti setelah Khaybar ya boleh lagi gitu. Setelah Khaybar ya boleh lagi. Tapi kalau yang kedua berarti larangan itu berlaku sampai nanti hari kiamat. Dalam mazhab jumhur para ulama bahwasanya ini berlaku secara mutlak. Bahwasanya tidak hanya pada waktu perang Khaybar tapi berlaku secara umum, larangan untuk makan daging himar ahli. Wa Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Khaybar lil farasi sahmain. Masalah lain, ini masalah himar sudah, ini di negeri kita nggak ada himar ya, jadi aman. Di negeri kita itu tidak ada nyanyi himar, nyanyi itu salah satu di antara faedah ya, disebutkan oleh para ulama kita. Jadi orang yang terbiasa makan binatang tertentu, maka karakter binatang itu nular ke manusia. Jadi kata para ulama, ini orang-orang Arab itu sering makan onta, maka sifat onta ini tertular pada orang-orang Arab. Apa sifat onta ya? Sifat onta itu tegas. Ini tegas gitu, berani. Orang-orang kafir banyak makan babi. Sifat babi itu nular. Apa itu? Babi kan nggak punya rasa cemburu. Nggak punya rasa cemburu dengan wanita-wanitanya, keluarga-keluarganya. Nah, orang pada zaman sekarang makanya ini ayam, makanya petok-petok. Kakek ngomong, komentar ya netizen itu. Kayak ayam petok-petok. Wallahu a'lam. Bener apa salah nggak ngerti. Ngomong apa mau? Ani bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Khaybar lil farasi sahmain. Rasulullah SAW pada waktu perang Khaybar membagi harta ghanimah untuk kuda 2 bagian ghanimah. Walir rajili, dan untuk yang jalan kaki, wa fi riwayah wali sahibihi, dan untuk penunggang kudanya sahman 1 bagian. Fassarahu Nafi, akhirnya riwayat ini ditafsirkan oleh Nafi maulanya Abdullah bin Umar. Qala, beliau mengatakan idza kana ma'ar rajuli farasun, apabila ada seorang penunggang kuda, falahu 3 ashum, maka dia mendapatkan 3 bagian. Fa in lam yakun lahu farasun, apabila dia tidak memiliki kuda, tidak menunggang kuda, falahu sahmun. Jadi pembagian ghanimah barayatan azani Allah yakum, dalam riwayat Abdullah bin Umar, pembagian patennya itu dimulai sejak Khaybar. Kalau sebelumnya itu sembarang barang Rasulullah SAW baginya dengan cara, jadi baginya itu dengan cara apa? Lalu pada waktu perang Khaybar beliau memberikan 1 kaidah, pasukan berkuda, kudanya dapat 2, orangnya dapat 1. Kalau pasukan jalan kaki dapat 1. Jadi pasukan berkuda, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah mengomentari cara pembagiannya Rasulullah SAW, orang kudanya dapat 2, orangnya dapat 1. Kalau begitu berarti pasukan berkuda dapat 3 bagian, pasukan jalan kaki dapat 1. Tapi pembagian ini itu pun tidak dilaksanakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Hunain. Jadi pada waktu perang Hunain Rasulullah SAW tidak memperhatikan lagi kepada pasukan berkuda maupun tidak. Beliau SAW itu bagi harta Hunain itu, ghanimah Hunain, kepada para tokoh-tokoh Quraisy yang barusan masuk Islam, dan tidak memberikan harta sedikit pun kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang sudah lama masuk ke dalam agama Islam. Tujuannya adalah untuk ta'liful qulub, jadi untuk ta'lif al-qulub. Riwayat-riwayat ikhwan yang semacam ini itu menunjukkan jadi kepada kita bahwasanya dalam mengatur ekonomi negara, keuangan negara, harta umat itu ada 2 cara. Yang pertama ada kaidahnya, penggunaan kaidah. Tapi boleh dalam kondisi-kondisi tertentu, jadi untuk menggunakan manajemen hati, karep-karepe pimpinan, asalkan memang untuk maslahat umat. Hati-hati ya, asalkan memang untuk maslahat umat, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk yang lainnya. Karena mengurusi harta umat itu manutun bi al maslahah, jadi tergantung dengan kemaslahatan yang
yang dituju. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, kenapa Rasulullah SAW membagi kepada pasukan berkuda dengan 3 kali lipat? Karena zaman itu pasukan orang yang bisa perang di atas kuda itu Kopassus, pasukan khusus. Ini orang yang bisa perang di atas kuda itu pasukan khusus. Dan itu salah satu di antara yang diambil oleh para ulama kita dalam dunia manajemen, bahwasanya orang sama-sama kerja, tapi ini auto orang pasukan inti, orang inti, maka dia mendapatkan hak yang lebih banyak, itu normal. Itu normal. Podo-podo perangi gitu ya. Ini podo-podo perangi, podo-podo capek. Kadang-kadang ya pasukan jalan kaki lo ya capek, ya. Tapi efek dan hasilnya adalah pasukan apa? Berkuda. Orang yang bisa berperang di atas kuda. Ini saya ngono ya apa? Kopassusnya. Makanya Rasulullah SAW itu kalau dalam banyak beberapa riwayat, tatkala pas orang zaman itu ya, Rasulullah dan manusia di zaman itu, kalau menghadapi musuh yang ditanya itu berapa jumlah pasukan berkudanya, berapa jumlah pasukan berkudanya. Ini pasukan jumlahnya 1000, pasukan berkudanya 50, sekali pedulikan 1000. Ini nyantai. Pasukan Kopassusnya cuma 50. Tapi ini pasukan jumlah 500, pasukan berkuda 200, itu gitu apa? Menakutkan. Kenapa? Zaman itu pasukan inti adalah pasukan berkuda. Dengan itu, makalahnya meskipun sama-sama perang, tapi kemudian mereka diberi bagian yang 3 kali lipat. Berarti kalau menghitung harta ghanimah, kalau ada pasukan jumlahnya 100, pasukan berkudanya 20. Berarti harta ghanimah dibagi berapa? Dibagi yang 80 itu satu berarti 80, yang 20 kali 3 berarti 60 tambah 80 140. Ini 140. Jadi semua harta ghanimah itu dibagi 140 bagian. Nah, terus kemudian yang pasukan jalan kaki dibagi satu gitu. Yang pasukan berkuda, yang pasukan yang bawa kuda, pasukan berkuda itu dibagi 3. Ini wongi seurip. Ini wongi mati, ya kuda yang enggak dikasih. Ini kuda dikasih lebih sini. Ini wongi seurip dan dia memang pasukan berkuda, maka mendapatkan 3 bagian. Kata beliau dalam 1 untuk orangnya, 2 untuk kudanya. Jadi 2 untuk kudanya. Nah, tapi ini wongi seurip. Ini wongi mati ya orang dikasih. Nah, itu cara pembagian harta ghanimah, cara pembagian dari harta atau ghanimah. Sekali lagi Ahwan katakan, ini salah satu ya Ahwan adalah kaidah yang dipakai. Tapi perang Hunain yang itu terjadi Yang itu terjadi setahun setelahnya. Ini terjadi pada tahun ke-7. Perang Hunain terjadi pada tahun ke-8 bulan Syawal. Jadi Khaybar terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7. Sedangkan Hunain terjadi di bulan Syawal tahun ke-8. Fatu Makkah setahun setelahnya, bahkan hampir 2 tahun setelahnya. Itu beliau SAW tidak menggunakan kaidah ini, tapi beliau membagi dengan kaidah tertentu atau dengan hukum lain yang itu tujuannya adalah untuk taklif al-qulub, untuk melunakkan hati orang-orang yang berusaha masuk ke dalam agama Islam. Wallahualam, hadis yang berikutnya panjang, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.